Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Dimas pulang kerja lebih malam dari biasanya. Bengkel tempatnya bekerja baru tutup pukul 11. Ia harus menempuh perjalanan hampir 2 jam menuju rumah kontrakannya di Purwokerto melewati jalur pegunungan. Jalan itu terkenal sepi, hanya sedikit kendaraan yang melintas selepas tengah malam. Udara terasa dingin menusuk, lampu motor menerangi aspal yang basah karena hujan sore tadi. Tidak ada warung yang buka, hanya beberapa papan penunjuk jalan yang terlihat samar di antara kabut tipis. Dimas menarik gas perlahan, mencoba fokus agar tidak mengantuk. Saat melewati tikungan panjang di daerah Bumi Jawa, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan dengan jaket abu-abu dan rambut terurai panjang. Tubuhnya kaku, wajahnya tertunduk menatap tanah. Dimas memperlambat motor, berpikir perempuan itu mungkin butuh pertolongan. Tapi ketika jarak mereka semakin dekat, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Jantungnya mulai berdebar, namun entah mengapa, ia berhenti tepat di depannya. Perempuan itu mendongak perlahan, wajahnya pucat, mata sayu seperti kurang tidur berhari-hari. "Mas, boleh numpang?" Suaranya lembut tapi datar. Dimas sempat ragu, namun akhirnya mengangguk. Ia bergeser sedikit agar perempuan itu bisa duduk di jok belakang. Begitu perempuan itu naik, suhu udara berubah drastis. Hawa dingin terasa menempel di kulit, bahkan napas Dimas terlihat seperti asap. Ia menyalakan motor kembali dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada percakapan di antara mereka. Dimas mencoba berbasa-basi. "Mau turun di mana, Mbak?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang masuk lewat celah helm. Ia menoleh sekilas ke spion kanan. Perempuan itu duduk tegak, menunduk, tanpa suara. Kilatan lampu jalan membuat wajah perempuan itu tampak buram. Seperti tidak memiliki bentuk yang jelas. Dimas menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma pantulan cahaya, pikirnya. Namun semakin lama, bayangan di spion terasa tidak wajar. Kadang terlihat, kadang hilang. Setiap kali hilang, bulu kuduk Dimas berdiri. Ia menegur lagi, kali ini lebih tegas. "Mbak, mau turun di mana?" Tetap tidak ada jawaban. Hanya terdengar helaan napas pelan, tepat di telinganya. Dimas menarik napas panjang. Ia mulai merasa perjalanannya malam itu tidak akan berjalan normal. Tanpa diduga, perempuan itu berbicara. "Mas, hati-hati di depan." Dimas terkejut. "Kenapa, Mbak?" "Tikungan ketiga," jawabnya singkat, lalu diam lagi. Jalanan mulai menurun. Dimas menghitung dalam hati, 1 tikungan, 2, lalu yang ketiga. Ketika ia hampir masuk ke tikungan ketiga, matanya menangkap cahaya kecil di depan. Ia memperlambat motor. Beberapa meter kemudian terlihat truk besar terguling di tengah jalan, menutupi hampir seluruh jalur. Jika ia melaju sedikit lebih cepat, mungkin sudah tertabrak. Ia berhenti mendadak. Saat ingin berterima kasih, jok belakang kosong. Perempuan itu sudah tidak ada. Dimas turun dari motor, menyalakan senter ponsel, dan memeriksa sekitar. Tidak ada siapapun, tapi aroma bunga melati tercium samar. Ia memutar badan, berharap melihat perempuan tadi, namun yang ada hanya kabut. Ia berlari kecil memeriksa truk terguling itu. Tidak ada sopir, tidak ada tanda kehidupan. Hanya kaca depan retak dan darah kering di bagian pintu. Ia menelan ludah, merinding tanpa sebab. Saat hendak menyalakan motor kembali, terdengar suara pelan di telinganya. "Terima kasih sudah berhenti." Dimas refleks menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia menatap jalan gelap di belakangnya, lalu memutuskan untuk segera pergi. Beberapa menit kemudian, Dimas melihat cahaya lampu dari kejauhan. Ia menepi ke pos polisi jalan raya. 2 petugas keluar sambil menguap, mungkin baru bangun dari tidur malam. "Mas, kenapa berhenti?" tanya salah satu polisi. Dimas menceritakan apa yang baru dialaminya.
tentang truk terguling dan perempuan yang memberi peringatan. Polisi itu saling pandang. Mas, jalur itu sudah ditutup sejak kemarin. Ada kecelakaan. Sopir truk meninggal, dan seorang perempuan yang dia tumpangi juga tewas di tempat. Dimas terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Salah satu polisi menambahkan pelan, katanya perempuan itu sering terlihat minta tumpangan di sekitar situ. Keesokan harinya, Dimas tidak tenang. Ia terus teringat wajah perempuan itu. Rasa penasaran mengalahkan takut. Malam berikutnya, ia memutuskan lewat jalur yang sama. Ia ingin memastikan apakah perempuan itu benar-benar arwah. Jalan masih sepi, udara malam makin dingin. Lampu motornya menembus kabut tipis di antara pepohonan. Di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, berdiri sosok perempuan itu. Posisi tubuhnya sama persis. Kali ini Dimas tidak berhenti, hanya melirik sekilas sambil berdoa dalam hati. Namun setelah melewati sosok itu, motor terasa lebih berat. Seperti ada yang duduk di belakang. Dimas tidak berani menoleh. Ia tahu, jika menoleh, ia mungkin tidak akan sanggup melanjutkan perjalanan. Ia mempercepat laju motor, tapi angin di telinganya terdengar seperti suara bisikan pelan. Mas, jangan lewat sini lagi. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Ia terus melaju tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, motor tiba-tiba mati. Semua lampu padam, hanya gelap dan suara jangkrik. Dimas mencoba menyalakan kembali, tapi gagal. Saat itulah ia merasakan tepukan lembut di bahunya. Terima kasih sudah berhenti kemarin, kata suara itu lagi. Dimas jatuh terduduk di pinggir jalan, wajahnya pucat. Setelah beberapa menit, motor bisa menyala lagi. Ia langsung tancap gas sampai rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ia mencari berita tentang kecelakaan di jalur itu. Benar saja, ditemukan 2 korban tewas seminggu lalu, seorang sopir truk dan penumpang perempuan yang menumpang tanpa identitas. Menurut saksi, sopir kehilangan kendali di tikungan ketiga setelah menghindari sesuatu yang melintas tiba-tiba. Tidak ada yang tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Dimas menatap foto berita. Wajah perempuan itu persis seperti yang ia lihat malam-malam sebelumnya. Beberapa hari kemudian, jalur itu benar-benar ditutup. Banyak pengendara mengaku melihat penumpang misterius meminta tumpangan di malam hari. Polisi memasang rambu peringatan besar di awal jalan. Dimas tidak pernah lewat sana lagi. Tapi setiap kali melewati daerah lain yang sunyi, ia selalu mencium aroma melati samar. Seolah mengingatkan bahwa perempuan itu masih ada di antara mereka yang melintas. Kini ia menghindari perjalanan malam. Namun sesekali, saat langit gelap dan kabut turun, ia merasa motor yang ia kendarai terasa sedikit berat di bagian belakang. Seperti ada yang menumpang lagi, diam tanpa suara. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dimas mulai bekerja lagi di bengkel. Namun, teman-temannya memperhatikan ia sering melamun. Tatapannya kosong setiap kali suara kendaraan besar lewat di depan bengkel. Suatu sore, seorang pelanggan datang membawa truk dengan plat nomor yang membuat Dimas terdiam. Nomor itu mirip dengan truk yang terguling di tikungan ketiga. Ketika ia periksa bagian bak belakang, ada bekas cat abu-abu menempel samar. Pelanggan itu berkata, truk ini dulu punya kakak saya. Kakak saya meninggal kecelakaan di Bumi Jawa bulan lalu. Dimas menelan ludah. Apakah penumpangnya perempuan? Ya. Katanya perempuan itu numpang malam-malam. Sampai sekarang keluarganya tidak ditemukan. Ucapan itu membuat dada Dimas terasa sesak. Ia tahu, arwah perempuan itu masih belum tenang. Malamnya, ponsel Dimas berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan ragu. Di seberang, hanya terdengar suara napas pelan. "Halo, siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Hanya napas yang terasa dekat di telinganya. Setelah beberapa detik, terdengar suara lirih. "Mas, terima kasih sudah tidak menabrak kami." Dimas terdiam, tubuhnya kaku. Suara itu jelas suara perempuan yang sama. Ia menutup telepon,
tapi ponselnya terus bergetar seolah ada panggilan masuk berulang. Ketika ia menatap layar, tulisan di layar berubah, tikungan ketiga. Lalu layar ponsel padam sendiri. Keesokan harinya, Dimas mendatangi pos polisi tempat ia pernah berhenti malam itu. Ia menceritakan panggilan aneh yang diterimanya. Seorang petugas tua menatapnya dengan wajah serius. "Kamu juga," katanya pelan. "Bukan kamu saja yang menerima panggilan begitu. Sudah beberapa orang mengaku sama." Petugas itu membuka map lusuh dan menunjukkan foto lokasi kecelakaan. Di foto, tampak bekas bunga melati berserakan di jalan. "Setiap kali kami bersihkan, esoknya muncul lagi," katanya. "Perempuan itu siapa sebenarnya?" tanya Dimas. "Belum ada identitas. Tapi warga sekitar percaya, dia korban tabrak lari yang terjadi seminggu sebelum kecelakaan truk. Mungkin arwahnya menumpang siapa saja untuk kembali pulang." Rasa penasaran membuat Dimas kembali ke jalur itu malam-malam. Ia membawa bunga melati segar dan lilin kecil. Kabut mulai turun ketika ia sampai di tikungan ketiga. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia meletakkan bunga di pinggir jalan, lalu menyalakan lilin. "Kalau kamu masih di sini, aku cuma ingin bantu," katanya pelan. Suaranya gemetar, tapi tulus. Beberapa detik kemudian, angin bertiup kencang, membuat api lilin padam. Dimas menunduk. Di udara, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik, "Terima kasih, Mas." Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Saat hendak kembali ke motor, ia melihat bayangan samar berdiri di tengah kabut. Perempuan itu tersenyum tenang, lalu perlahan menghilang. Sejak malam itu, Dimas merasa hidupnya kembali normal. Tidak ada lagi aroma melati, tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk. Ia mulai percaya bahwa arwah perempuan itu sudah tenang. Namun, 2 minggu kemudian, seorang teman kerja datang tergesa-gesa ke bengkel. "Mas, tahu kabar sopir truk yang sering lewat jalur Bumi Jawa? Katanya semalam ada yang jatuh di tikungan ketiga lagi." Dimas langsung bangkit dari kursinya. "Lagi?" Temannya mengangguk. Sopir bilang dia melihat perempuan minta tolong di tengah jalan. Pas berhenti, tiba-tiba remblong. Wajah Dimas memucat. Ia sadar sesuatu belum benar-benar selesai. Malam itu Dimas bermimpi. Ia berada di jalan gelap yang sama, dengan motor yang sama. Di depan, perempuan itu berdiri. Tapi kali ini wajahnya tidak menyeramkan, hanya sedih. "Aku belum pulang," katanya. "Tidak ada yang menjemputku." Dimas bertanya, "Rumahmu di mana?" Perempuan itu menunjuk ke arah hutan di sisi jalan. "Di balik sana." Tapi tidak ada jalan ke sana lagi. Ketika Dimas mencoba mendekat, tanah di bawahnya terasa lembek, seperti lumpur basah. Ia terperangkap dan tidak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati kuat yang membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Dimas menceritakan mimpinya kepada polisi yang dulu menanganinya. Petugas itu terdiam lama, lalu berkata, "Beberapa warga pernah bilang, sebelum jalur itu dibuat, ada kuburan lama di sisi hutan. Mungkin arwah itu berasal dari sana." Mereka pun pergi bersama ke lokasi. Setelah menggali informasi, ditemukan sebuah makam tua tanpa nisan, hanya batu besar penanda. Di atasnya tumbuh bunga melati liar. Dimas berlutut, berdoa singkat, lalu meletakkan bunga yang ia bawa. Angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Petugas itu berkata, mungkin sekarang dia sudah benar-benar pulang. Dimas tidak melewati jalur itu lagi, tapi setiap kali melihat kabut di jalan pegunungan, ia selalu mengingat kejadian itu. Ia merasa bersyukur karena pernah diberi peringatan, meski dari sosok yang tidak semestinya ada. Setiap kali melihat pengendara lain melaju sendirian malam-malam, ia selalu mengingatkan, kalau ada yang minta tumpangan di daerah Bumi Jawa, jangan berhenti. Beberapa orang menertawakannya, tapi sebagian percaya setelah mendengar nada serius di suaranya. Suatu hari, ia lewat jalur lain yang berdekatan. Dari kejauhan,
terlihat lampu kecil di tikungan lama. Ia menatap lama, lalu tersenyum tipis. "Semoga kamu benar-benar tenang di sana," katanya. Beberapa bulan berlalu, jalur bumi Jawa mulai dibuka lagi setelah diperbaiki. Namun para pengemudi masih sering melaporkan kejadian aneh. Kadang ada yang merasa motornya berat, kadang mencium wangi melati tanpa sebab. Sebuah video sempat viral di media sosial, seorang pengendara merekam perjalanannya di jalur itu, dan di rekaman tampak bayangan perempuan melintas di belakang motor. Banyak yang bilang itu hasil editan, tapi sebagian orang yakin itu nyata. Dimas menonton video itu tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, meski arwah itu sudah pulang, tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Beberapa rahasia jalan memang sebaiknya tidak diungkap. 3 tahun kemudian, Dimas sudah pindah kerja ke kota lain. Hidupnya tenang, tapi sesekali ia masih bermimpi tentang perjalanan malam itu. Dalam mimpi, perempuan itu tidak menakutkan, hanya berjalan menjauh di tengah kabut sambil membawa bunga melati. Ia selalu bangun dengan perasaan aneh, antara takut dan damai. Seperti diingatkan bahwa hidup dan mati hanya dipisahkan oleh jarak tipis. Setiap kali mendengar berita tentang kecelakaan malam di jalan sepi, Dimas menunduk. Ia tahu, tidak semua penumpang di jalan adalah manusia. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka jendela. Aroma melati samar masuk dari luar. Ia tersenyum pelan, lalu mematikan lampu. Udara terasa dingin, dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan berbisik lembut, "Terima kasih, Mas." Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.